Sorita, hostnya Podkebi, podcastnya Yapkesbi. Kembali lagi bersama kami di Podkebi. Kali ini Podkebi bawain hal penting loh. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya ke narasumber kita kali ini. Boleh Teteh kenalin? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Intan Siti Febriani. Gak asing ya teman-teman. Sering lihat. Biasanya aku jadi host, sekarang aku yang duduk di kursi panas ini, teman-teman. Kita saksikan pembahasan kita kali ini yang sangat seru banget ya Teh pastinya ya. Biasanya aku yang nanya, sekarang aku yang ditanya-tanya. Oh boleh Teteh, tahu nggak sih pembahasan kita kali ini bakalan ngebahas apa? Tahu banget dong, soalnya ini pembahasan yang begitu penting ya, pastinya teman-teman Podkebi harus tahu nih Teh. Ya, karena ini mungkin udah kayak di zonanya ya, kayak ke digital Harus bisa ke gitu. sosial media, karena sekarang lebih ke apa ya namanya, sosial media itu penting mungkin ya. Iya, betul. Nah boleh nggak Teteh disebutin judul kali ini kita akan ngebahas apa? Judulnya yaitu memahami tentang personal branding. Apa tuh personal penasaran branding nggak sih? ya? Boleh. Untuk meminimalkan waktu ya, boleh kita lanjut aja Teh? Boleh. Boleh. Nah, di sini kan mau ngebahas personal branding. Tentunya harus tahu dulu dong apa itu personal branding. Boleh dijelaskan? Ya tentu teman-teman sekalian harus tahu apa itu personal branding. Jadi personal branding itu Teh Depia merupakan sebuah proses untuk memperkenalkan diri. Jadi memperkenalkan citra diri yang baik pada halayak ramai. Misalnya Teh Depia ingin dikenal seperti apa sih sama orang-orang. Nah, kita tunjukkan hal tersebut di sosial media. Baik. Contohnya seperti aku nih Teh, aku itu misalnya mau dikenal sebagai beauty enthusiast. Tentunya aku posting dong di sosial media, aku lagi skincarean, aku lagi make upan, atau misalkan aku mau dikenal sebagai seseorang yang mencoba untuk sehat. Maka dari itu aku konsisten misalkan memposting tentang diet, makan makanan sehat, ataupun tentang olahraga. Jadi kita itu harus memperkenalkan atau memposting. Jadi kita tuh mau dikenal sama orang itu kayak gimana sih gitu. Nah kita harus posting biar orang-orang lain teh inget, oh ini tuh yang namanya Intan Siti Febriani ya, yang orangnya tuh misalkan suka ngomong, bawel, suka make up, suka olahraga kayak gitu Teh. Jadi penting banget itu Teh. Mungkin banyak juga ya sekarang kayak seleb yang banyak berkeliaran di sosial media ya, punya ciri khas branding sendiri. Nah di sini gimana sih, mengapa personal branding itu penting ya untuk saat ini? Nah teman-teman, tentunya personal branding itu sangat penting dan harus teman-teman sekalian terapkan. Karena sekarang itu eranya digitalisasi, apa-apa di sosmed diposting ya Teh ya. Betul. Nah jika kita sekarang mulai untuk membangun personal branding, maka kita akan cepat mudah dikenal sama orang lain. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, misalkan ada orang yang butuh orang yang untuk buat MC, jadi MC misalkan, siapa ya? Nah otomatis mereka ingat nih di sosmed mereka, siapa ya yang suka hobinya ngomong, siapa ya yang suka jadi MC, suka jadi moderator kayak gitu. Nah mempermudah juga ya untuk lapangan pekerjaan. Betul, mungkin mudah diingat kita gitu, mudah diingat sama orang lain. Misalkan, oh ini namanya ya Intan Siti Febriani, dia suka posting deh kayaknya jadi MC, coba deh aku hubungi dia, barangkali dia bersedia, misalkan gitu. Dari segi profesional seperti itu Teh, jadi mudah diingat oleh orang lain. Jadi jika mereka membutuhkan jasa kita sesuai dengan apa yang kita perkenalkan, mereka akan langsung menghubungi kita Teh, seperti itu. Berarti apapun ada yang ada di dalam jati diri kita boleh dikeluarkan melalui sosial media, meskipun kita nggak pandai berbicara, tapi setidaknya dengan hal-hal yang positif dan bisa kayak membangun personal branding diri sendiri gitu ya. Iya, harus tunjukkan. Iya, gitu. tunjukkan. Misalkan kita bisa apa? Tunjukkan aja, posting di sosial media selama itu merupakan hal yang baik ya Teh, dan tidak positif. menyinggung orang lain seperti itu. Kalau misalkan ada nih orang yang pengen ngebangun personal branding nih Teh, tapi dia teh kayak, aku mah pengen kayak mereka yang pandai di sosial media, tapi kita nggak bisa ngomong, kayak gimana tuh Teh tanggapan Teteh? Nah, langkah-langkah yang pertama itu ya harus mencoba percaya diri terlebih dahulu. Pastinya orang-orang yang sudah memulai, yang sudah ahli misalkan di YouTube ya Teh ya, kan banyak yang suka berbicara gitu, contohnya kayak Nadia Omara itu yang suka ngobrol-ngobrol
Ya. Nah itu dia juga katanya awalnya suka agak kaku gitu, ngomongnya kayak formal gitu kata teman-teman. Nah seiring dia mencoba hari demi hari gitu, dia kayak santai aja gitu kalau udah sering. Nah kuncinya itu sering teh. Jadi kalau pertama kali kita merasa kaku, kagok, takut, sieun gitu ya kalau bahasa Sundanya mah, pasti kan itu kita baru coba. Kalau lama kelamaan kita pastinya udah mulai terbiasa, kayak ngomong depan kamera tuh kayak nyaman aja gitu, kayak lagi ngobrol sama temen teh, kayak gitu. Termasuk saya sendiri sih kalau Iya, bahas gitu. kayak pas pertama deg-degan banget gitu. Iya, Tapi kalau pastinya misalkan gitu. sering gitu, udah sekali lah udah nyoba gitu, kesananya kayak biasa aja gitu. Iya, Tapi gitu. mungkin ada sedikit agak kaku mungkin kayak gitu. Iya kan kalau masih dalam proses belajar wajar ya teh ya gitu. Iya. Jadi semua orang juga pertamanya masih newbie gitu sebelum nantinya jadi pro kayak gitu teh. Ya. Semua juga ada prosesnya ya. Iya, Berarti mau yang bisa berbicara atau yang pandai berbicara, mau yang enggak, yang kunci utamanya mungkin dibiasain mungkin Iya, Teh, mencoba. seperti Yang itu. pertama Iya. kuncinya harus mencoba. Oh, baik, baik. Nah, di sini kan kita udah menggali sangat banyak nih. Bisa dijelaskan nggak sih apa saja sih komponen utama dalam personal branding ini? Nah, untuk komponen utama ya teman-teman, yang pertama itu ada nilainya. Jadi kita tuh harus paham keyakinan dan prinsip diri kita terlebih dahulu. Untuk apa sih ini kita membangun personal branding? Kita ada kemauan pastinya. Untuk apa sih kita tuh ingin dikenal? Misalkan untuk mendapatkan uang ya teh ya. Misalnya kita ingin mendapatkan pengalaman secara profesional. Tentunya harus ada nilai dan niat terlebih dahulu teh. Yang pertama seperti itu. Lalu yang kedua, tentunya kita harus punya skill atau keterampilan. Janganlah misalkan aku mau dikenal sebagai orang yang suka gambar atau pelukis misalnya, tapi kita tuh nggak bisa, nggak pernah pegang, nggak pernah nyoba alat lukisnya, nggak pernah, daripada malu-maluin diri sendiri gitu ya teh ya gitu. Tapi kita harus kenalin dulu diri kita dulu, misalkan kita tuh sukanya apa gitu. Yang pastinya ketika kita melakukan personal branding, kita harus paham dulu skill apa gitu Yang bakalan kita tampilkan kepada orang lain gitu, agar nanti misalkan rekan kita atau siapa nantinya yang akan membutuhkan kita percaya pada kita jika kita sudah memiliki skill tersebut. Jadi jangan asal-asalan aku mau itu mau ditampilin gitu. Jadi harus sekiranya udah pas sama keterampilan kita gitu. Kalau untuk mencoba ya harus mencoba, tapi nanti untuk ditampilkan alangkah lebih baik jika kita sudah menguasai keterampilan tersebut seperti itu teh. Lalu yang ketiga tentunya secara look penampilan gitu. Secara penampilan kita harus ditunjukkan yang sesuai gitulah ya teh ya. Seperti contohnya kita mau membranding diri kita sebagai seseorang yang islami gitu ya teh ya. Ya harus ditunjukkan seperti itu. Jangan misalkan kita teh membranding diri kita sebagai seseorang yang islami, namun kita menampilkan di luar sana misalkan kita berbicaranya kasar gitu, tidak sopan gitu kan, itu sangat tidak mencerminkan seseorang islami gitu ya teh ya. Iya kayak gitu. Terus masih banyak lagi ya teh, tentunya harus ada juga keaslian gitu, keaslian. Kalau kita kan buat sesuatu, biasanya orang-orang yang sering terjadi masalah itu kasus plagiarisme gitu ya. Plagiarisme, Iya gitu. Jadi jangan sampai, diusahakan kalau misalkan kita terinspirasi oleh konten orang lain, istilahnya kalau zaman sekarang mah teh ATM gitu. Amati, tiru, modifikasi gitu. Yang utama modifikasi dulu ya, iya, harusnya gitu. Jangan ditiru plek-ketiput ya gitu. Sekarang mah kan canggih banget, kalau misalkan kita kayak modifikasinya sedikit aja udah kayak kelihatan semuanya gitu. Iya gitu. Mau dari segi jurnal atau segi konten, semuanya kayak udah kelihatan gitu. Nah, alangkah lebih baik misalkan biasanya kalau di TikTok suka pakai IB gitu ya bawahnya, dikasih keterangan itu kita terinspirasi dari siapa, agar merasa dihargai pembuat konten tersebut seperti itu teh. Lalu tentunya kita juga harus punya keunikan. Nah, kan ciri khas sendiri mungkin ya. Gitu. Jadi agar mudah diingat gitu. Jadi orang lain itu misalkan ketika dia misalkan teteh lagi buka TikTok. Nah, aku di pinggir yang denger teh langsung tahu, wah itu kamu lagi lihat videonya si ini ya, misalkan jadi gitu. Enggak uniknya gitu. Tanpa melihat pun kita udah kenal gitu. Iya gitu. Jadi biasanya sekarang audiens itu lebih suka yang unik dan mudah diingat. Betul. Gitu. Contohnya kayak Pak Mursid itu yang kalau ngomong lagi masak, halo kayak gitu. Terus yang itu tahu nggak, kayak bilang LG atau yang itu? Iya itu. Pokoknya harus khas dan unik gitu. Iya, ada kayak contohnya Pak Misi Bocak Prik gitu nih. Pokoknya kayak yang anak sastra mesin itu pokoknya unik banget. Jadi dari ngomongnya juga kita udah tahu, wah ini kayaknya
pastinya agar audiens pun suka betah lihat konten kita gitu. Punya ciri khas sendiri juga. Iya. Iya. Nah, baik Teteh, di sini bisa dijelaskan nggak platform apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan personal branding ini? Platformnya sekarang kan era digitalisasi, pastinya sangat banyak platform yang cocok dijadikan tempat untuk kita membangun personal branding. Nah, pertama-tama yang tentunya sangat dari bidang profesional teh, misalkan kita mau cari pekerjaan gitu, kita bisa menggunakannya di LinkedIn. Kita pernah dengar gak sih ada orang yang ngobrol kayak gini, katanya, aduh gue kalau buka TikTok mah 2 jam juga bisa gitu, Iya. pusing gitu. Kalau buka LinkedIn 10 menit juga udah insecure gitu. Iya benar. Nah, istilahnya teman-teman di LinkedIn itu tempat pamer, tempat flexingnya prestasi gitu. Jadi teman-teman kalau buat personal branding itu cocok, punya prestasi, punya pengalaman, pokoknya dipamerin aja di LinkedIn biar dilirik gitu teh. Tapi kayak kalau saya sendiri kayak insecure gitu kalau buka kayak gitu. Iya, itu kan angka awal untuk membangun biar orang itu bisa kenal gitu Iya. sama kita. Jadi kalau punya prestasi, punya pengalaman, ingin membangun personal branding, ingin menunjukkan jati diri kita, citra Buat diri memotivasi kita juga. Iya, boleh diposting di LinkedIn karena kan LinkedIn itu tempat nyari kerja gitu. Iya. Jadi barangkali dilihat sama HRD gitu, wah ini anak kayaknya Bagus cocok gitu. deh gitu. Iya. Nah, terus yang kedua tentunya Instagram. Nah, sekarang kan Gen Z, milenial, bahkan Gen Alpha pun sudah bermain Instagram gitu. Cocok buat posting daily gitu sehari-hari. Mau kita misalkan lagi berkegiatan, lagi jalan-jalan, lagi make up, bikin a day in my life, pokoknya posting aja di Instagram gitu. Tentunya mudah juga bisa buat nyari followersnya kalau di Instagram gitu pokoknya. Jadi lebih baik dan menyenangkan gitu kalau posting di Instagram. Lalu ada juga TikTok ya. TikTok. Paling rame itu TikTok. Misalkan ada yang bakatnya nari, misalkan jaipong gitu, bisa diposting di TikTok, biasanya suka banyak gitu. Iya. Kontennya kayak gitu. Nyanyi misalkan ada yang Masak iya, gitu ya. masak itu Terus banyak kayak- pokoknya. Teteh sendiri gimana kontennya? Kontennya alhamdulillah kadang jalan, itu susahnya Tentang apa, konsisten Teh? ya. Aku kan tentang beauty enthusiast, Wah. suka make up kayak gitu. Boleh ya mampir ke akunnya Teh Boleh. Intan. Apa tuh Boleh. namanya? Akunnya Intan Sri. Boleh Ada di-follow 2, ya. 3. Follow ya. Nah, Oke. terus aku juga pakai itu healthy lifestyle gitu. Jadi aku suka posting lagi olahraga ataupun masak-masak sehat gitu. Berarti- Pokoknya tipsnya bisa banget diikuti sama Gak teman-teman. hanya satu tema ya konten Iya, masak, gak betul. hanya, tapi apapun kegiatan Teh Intan mungkin bisa dibuatin konten. Iya gitu. Terus ada juga Teh bisa di Twitter atau sekarang biasa dikenal dengan X gitu. Buat teman-teman yang suka ngobrol nih, ingin mencurahkan pemikirannya. Misalnya malu-malu nih kalau ngomong secara langsung, aku punya pemikiran ini dari luar nalar misalkan. Biasanya suka curhatnya di Twitter orang-orang kayak gitu ya. Bikin thread gitu. Boleh teman-teman boleh dicoba gitu buat yang malu-malu buat ngobrol secara langsung, boleh dicoba cerita-cerita di Twitter gitu buat personal Yang brandingnya. malu buat kayak mengutarakan pendapatnya sendiri. Iya begitu. mungkin ya. Selama itu tidak menyinggung orang lain ya kenapa boleh dicoba aja Iya. gitu. Asal nggak mengandung sengsara kayak gitu. Jangan malu, takut, jangan ada kata kayak gitu. Kalau misalkan belum dicoba gak bakalan tahu hasilnya Iya, ya. betul. Bisa juga Teh di YouTube. Oh iya, di YouTube ya. Itu kalau di YouTube biasanya buat video yang panjang, terus Panjang. berkualitasnya tinggi gitu. Biasanya diposting di YouTube. Kayak misalkan tutorial masak, itu kan suka panjang. Iya. Kayak cerita-cerita gitu, cerita horor, cerita segala macam gitu. Biasanya banyak konten-konten vlog gitu biasanya di YouTube. Jadi teman-teman boleh coba di platform itu, ada di LinkedIn, di Instagram, TikTok, Twitter, dan juga di YouTube. Pokoknya mulai dari sekarang personal brandingnya mumpung masih muda gitu. Jadi jangan hanya orang lain yang ditonton, tapi usahakan kamu yang jadi yang ditontonnya. Ya, gitu. betul. Jangan jadi penonton terus ya. Ya. Jadi jangan kayak lihat orang teh, ih orang lain mah bisa gini, kenapa kalian gak bisa gitu? Coba dulu gitu ya. Betul. Nah, Teteh gimana sih cara menjaga konsistensi dalam personal branding ini? Cara menjaga konsistensinya, yang pertama tadi harus tetapin dulu nih kayaknya teman-teman. Misalkan kita mau dikenal seperti apa, tadi yang sudah Intan bilang, misalkan teman-teman mau jadi seorang public speaker, boleh teman-teman tunjukkan kalau teman-teman itu bisa dan layak untuk menjadi seorang public speaker, jadi MC misalkan, atau jadi moderator. Teman-teman tunjukkan posting sosial media, ataupun teman-teman misalkan menjadi koki, hobi masak, teman-teman posting aja teman-teman lagi masak.
teman-teman suka gambar misalkan, teman-teman posting, teman-teman lagi gambar, tetapkan nih ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, gunakan visual yang unik dan mudah diingat. Contohnya nih TDP misalkan kita gunakan openingnya yang ciri khas banget nih, misalkan orang-orang tuh baru nge-swipe videonya misalkan langsung ada opening kita, teman-teman tuh oh ini videonya ini aku lanjutin deh soalnya aku ngefans banget loh sama dia, misalkan kayak gitu. Aku suka lihat nonton videonya Teh Intan, boleh dipraktekin nggak gimana? Halo, saya Intan sih gitu kayak gitu. Nah kalau aku openingnya kayak gitu teman-teman, halo this is Intan kayak gitu, atau let's cook with me with Intan kayak gitu. Oke. Terus TDP bisa menggunakan logo juga, misalkan di thumbnailnya baru juga lihat misalkan ada di beranda gitu ya kan, kalau di Instagram ada di kolom pencarian, kalau misalkan memunculkan logo itu teman-teman sekalian followers bisa lihat oh ini kayaknya video TDP deh misalkan gitu, bisa langsung diklik gitu. Jadi membrandingkan visual yang sesuai dengan diri kita biar unik gitu. Yang pastinya yang ketiga ya harus konsisten. Nah itu paling susah gitu, aku juga ngerasa gitu konsisten itu wah pokoknya susah banget, luar biasa. Bukan hanya dari personal branding untuk sosial media, tapi untuk diri sendiri juga susah. Iya. Contohnya kayak bangun tidur aja gitu. Iya. Kayak kegiatan setiap harinya itu harusnya kalau orang pengen sukses kita udah punya rundown acara apa hari jam segini kita mau ngapain, jam segini kita mau ngapain, harusnya kayak gitu ya. Tapi karena kita gak bisa konsisten gitu, mungkin kalau misalkan diusahain bisa ya, harusnya punya rundown acara, kayak bukan rundown acara kayak kegiatan kayak gitu ya, tapi kayak kita hari ini mau ngapain aja sih gitu, harusnya kayak gitu ya. Harusnya. Biasanya kadang-kadang mengkhianati rencana sendiri. Kayak gitu sih, apalagi buat membangun personal branding, misalkan mau posting video gitu ya teman-teman, misalkan aku harus posting satu hari satu video misalkan gitu, usahain ya. Tapi ada misalkan tugas di sekolah, tugas di kuliah, ada pekerjaan kayak gitu, terbengkalai lah gitu, gak jadi. Itu teman-teman yang kadang kala menghambat gitu ya ke konsistenan. Jadi diusahakan jika kita benar-benar mau dan niat sebenarnya bisa, cuma belum ada aja niatnya kayak gitu ya tapi ya. Pokoknya itu 3 aja teman-teman ya. Tetapkan niche-nya terlebih dahulu, lalu bangun visualnya yang unik gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu konsisten. Nah, konsisten ya teman-teman, meskipun kita juga masih belajar ya, kita juga. Nah, Teh bisa gak sih jelaskan cara untuk memperkuat citra personal branding ini? Untuk memperkuatnya, yang pertama tadi harus unik dulu teman-teman, biar citranya orang lain tuh langsung ingat wah ini tuh videonya Teh Intan misalkan, wah ini tuh videonya siapa gitu. Harus unik dulu teman-teman, harus unik, lalu harus dijaga keasliannya. Jangan sampai kita plagiat niru video orang lain, plek-ketiplek disamain gitu ya, cuma diganti voice overnya, jangan sampai. Lalu yang ketiga itu yang pastinya aku ulang-ulang terus, harus konsisten. Terus untuk jamnya juga ya, jam penguploadan. Terus ya biasanya gitu, biar FYP gitu. Ya betul. Terus untuk kayak kalau live streaming mungkin kayak waktunya juga harus ditentuin gitu ya, kayak gitu. Jangan hari ini live streaming misalkan jam 9, besoknya lagi misalkan jam 3 sore, jangan kayak gitu ya. Jangan gitu. Jadi orang-orang teh kalau misalkan kita mau terlihat harus sesuai jamnya, kita tentuin mau jam berapa setiap harinya itu kayak gitu. Jadi terbiasa orang itu, wah pastinya ini selebgram ini posting jam segini loh. Nanti dia cek langsung. Ya, jadi orang teh nungguin teh jadi enggak sia-sia gitu. Iya betul kayak gitu. Pastinya nih teman-teman aku mau kasih saran ya teman-teman buat langkah-langkah membangun personal branding itu. Yang pertama tentunya teman-teman harus kenali diri sendiri dulu gitu. Jangan asal-asal, teman-teman harus kenal apa skill kalian, keterampilan kalian, perilaku kalian, pokoknya hobi kalian. Teman-teman harus tetapin dulu teman-teman apa yang ingin kalian angkat dan apa yang ada di diri kalian ingin orang lain kenali gitu, harus paham dulu ya Teh. Lalu yang kedua, tetapkan tujuannya. Pokoknya teman-teman ingin membangun personal branding itu untuk apa? Tetapin dulu tujuannya, apakah untuk uang kah, apakah untuk dari segi profesional, apakah dari segi pengalaman, harus ditetapkan dulu. Lalu yang ketiga, ini paling penting, tetapkan dulu audiensnya teman-teman. Jangan sampai misalkan teman-teman membahas bahasan yang berat gitu ya, tapi followers teman-teman rata-rata anak kecil
kecil gitu kan, itu tidak sesuai gitu. Pokoknya harus ditetapkan dulu audiensnya. Yang keempatnya konsisten. Pokoknya ikuti langkah 4 itu aja tadi ya. Konsisten, iya. 4, kenali diri dulu, tetapkan tujuan, lalu audiensnya dulu, lalu konsisten. Pokoknya. Sebetulnya banyak ya untuk membangun personal branding ini, tidak hanya dari hobi tapi dari profesi juga bisa kita bentuk ya. Banyak yang misalkan dari segi kesehatan atau misalkan edukasi lewat online juga gitu. ya. Atau misalkan jadi guru, gimana kesehariannya jadi guru, perjuangannya gitu. Banyak kok gitu ya kayak gitu. Jadi buat pemula yang mau jadi guru juga bisa jadi tontonan di sosial media. Iya gitu. Seperti itu. Kayak misalkan ada Pandawara gitu, kan itu membekas banget, unik banget gitu ya kontennya, suka bersih-bersih lingkungan gitu. Pasti audiensnya juga suka gitu. Jadi boleh dicoba yang unik-unik pokoknya. Betul. Nah, teman-teman boleh disimak semua apa yang telah dijelaskan oleh Teh Intan ya. Buat memulai apapun yang bisa kalian lakukanlah sebelum orang lain melakukan itu gitu. Iya. Nah, untuk mengakhiri percakapan ini mungkin ya bisa gak Teh berikan statementnya buat semuanya? Oke teman-teman, untuk closing statementnya aku mau kasih, mulailah membangun personal branding karena orang lain akan memberikan kesempatan kepada siapa yang menunjukkan bahwa ia layak untuk diberikan kesempatan. Masya Jadi Allah. mulai sekarang. Oke. Bisa yuk. Nah teman-teman mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan dari Podkebi ya. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau apa boleh di kolom komentar. Terima kasih. Bye.